Kali ini Profesor Otodidak menerima garapan TV Polytron Uslim 21 inci milik warga Candi yang mengalami gejala gagal start. Saat tombol power ditekan, layar hanya menampilkan warna biru dan logo merek selama beberapa detik, kemudian mati total masuk ke mode proteksi. Gejala ini sangat umum pada TV LCD generasi lama di mana sistem mendeteksi anomali pada rangkaian daya atau backlight sehingga memutuskan operasi untuk mencegah kerusakan lebih parah. Setelah casing dibuka dan sainsis internal diperiksa, mata tajam Profesor Otodidak langsung tertuju pada area power supply sekunder. Fokus penyelidikan jatuh pada elko bernomor 401 dengan spesifikasi 1UF50V yang terletak di jalur feedback atau stabilisasi tegangan referensi. Pengukuran cepat menggunakan multimeter menunjukkan bahwa kapasitor ini telah kering dan kehilangan kapasitasnya secara signifikan, sebuah kondisi yang sering luput dari pemeriksaan visual karena fisiknya masih terlihat utuh tanpa kebocoran atau kembung. Elko kering dalam rangkaian switching atau feedback dapat menyebabkan ripple tegangan yang tinggi atau pergeseran titik kerja IC regulator, yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler sebagai error fatal sehingga memicu proteksi. Alih-alih mengganti komponen tersebut dengan nilai yang sama persis yang mungkin sulit ditemukan atau kurang efektif karena usia papan PCB, Profesor Otodidak memilih strategi modifikasi cerdas dengan memparalel elko baru berkapasitas lebih besar. Strategi perbaikan yang dipilih Profesor Otodidak adalah memparalel elko 401 yang kering tersebut dengan elko baru berukuran 10 UF50V tepat di bawahnya pada sisi solder PCB. Pemilihan nilai 10 UF bukan tanpa alasan. Peningkatan kapasitas 10 kali lipat dari nilai asli 1 UF bertujuan untuk memberikan cadangan muatan yang lebih besar dan menstabilkan tegangan DC pada titik sensitif tersebut dari noise atau drop sesaat saat startup. Posisi paralel di bawah PCB memastikan sambungan yang pendek dan induktansi rendah, yang sangat krusial untuk kinerja frekuensi tinggi pada rangkaian switching TV modern. Teknik ini juga menghindari risiko kerusakan jalur tembaga PCB akibat pencabutan komponen lama yang mungkin sudah rapuh akibat panas bertahun-tahun. Dengan membiarkan elko lama tetap terpasang dan menambahkan yang baru secara paralel, Profesor Otodidak menerapkan prinsip redundansi sederhana namun efektif. Elko baru akan mengambil alih tugas filtering dan stabilisasi, sementara elko lama yang kering hanya menjadi beban parasit yang minimal dampaknya dibandingkan manfaat stabilitas yang diberikan oleh kapasitor 10 UF. Pendekatan ini menghemat waktu bongkar pasang dan mengurangi risiko human error saat menyolder ulang komponen kecil di papan yang padat. Ini adalah bukti bahwa pemahaman karakteristik rangkaian seringkali lebih penting daripada sekadar mengikuti skema servis manual secara kaku. Setelah proses soldering selesai dan tidak ada jembatan timah yang menghubungkan jalur yang salah, tahap pengujian pun dimulai. Kabel power dicolokkan dan tombol power ditekan dengan hati-hati. Momen ketegangan singkat terjadi sebelum layar akhirnya menyala kembali. Logo Polytron muncul dengan cerah dan jelas, namun kali ini tidak diikuti oleh kematian mendadak. Layar tetap menyala, transisi ketampilan menu atau input video berjalan lancar tanpa kedip atau restart ulang. Sistem proteksi yang sebelumnya aktif kini telah tenang karena tegangan referensi pada jalur elko 401 telah distabilkan oleh kehadiran elko 10 UF yang segar. Gambar yang ditampilkan tajam dan warna-warnanya normal, menandakan bahwa blok video dan tekon juga berfungsi dengan baik dan masalahnya memang terisolasi pada ketidakstabilan daya kecil di bagian power supply. Tidak ada suara dengung aneh dari trafo atau komponen lain, mengindikasikan bahwa beban kerja power supply kembali normal dan efisien. Keberhasilan ini membuktikan bahwa diagnosa awal Profesor Otodidak tentang elko kering sebagai biang keladi proteksi adalah tepat. Seringkali teknisi pemula terjebak mengganti komponen besar seperti IC utama atau panel backlight yang mahal, padahal akar masalahnya hanyalah komponen pasif kecil yang terdegradasi seiring waktu. Untuk memastikan perbaikan ini permanen dan bukan sekadar keberuntungan sesaat, Profesor Otodidak melakukan uji beban jangka panjang. TV dibiarkan menyala selama beberapa jam dengan variasi channel dan tingkat kecerahan backlight yang berbeda-beda. Suhu di sekitar area elko 401 dan 10 UF dipantau secara berkala dan ternyata tetap dalam batas wajar, tidak ada pemanasan berlebih yang mengkhawatirkan. Stabilitas gambar tetap terjaga dari menit pertama hingga jam terakhir pengujian, tanpa ada tanda-tanda flicker atau gangguan sinyal. Kasus TV Polytron ini memberikan pelajaran berharga bahwa dalam elektronika, gejala proteksi tidak selalu berarti kerusakan fatal pada komponen aktif mahal. Degradasi komponen pasif seperti kapasitor elektrolit adalah musuh bebuyutan perangkat elektronik yang berusia lebih dari 5 tahun.
Kapasitor yang kering menyebabkan ketidakstabilan tegangan yang halus namun cukup bagi mikrokontroler untuk menganggapnya sebagai keadaan darurat. Solusi paralel dengan nilai lebih besar adalah trik lapangan yang ampuh, murah, dan tahan lama. Terutama ketika spare part original sulit didapat atau ketika kualitas PCB sudah menurun. Ini adalah bentuk rekayasa adaptif yang mengutamakan fungsionalitas dan keandalan di atas kemurnian skema asli. Keberhasilan menyelamatkan TV Polytron Uslim 21 inci ini sekali lagi menegaskan filosofi Profesor Otodidak. Analisa logis dan pemahaman dasar teori elektronika jauh lebih berharga daripada sekadar kemampuan mengganti spare part secara buta. Warga Candi kini dapat kembali menikmati tayangan televisi favoritnya tanpa rasa cemas akan mati mendadak, berkat sentuhan teknik yang tepat sasaran dan hemat biaya. Penggunaan Elco 10 UF sebagai penguat stabilitas pada jalur 1 UF yang kering bukanlah tindakan ceroboh, melainkan perhitungan teknis yang matang berdasarkan karakteristik respon frekuensi dan kebutuhan arus sesaat saat startup. Proyek ini juga mengingatkan kita semua untuk tidak segera membuang perangkat elektronik yang tampak rusak. Seringkali mereka hanya membutuhkan perhatian kecil dari tangan yang terampil dan pikiran yang jernih. Limbah elektronik dapat dikurangi jika lebih banyak orang yang mau belajar memperbaiki daripada mengganti. Profesor Otodidak menutup kasus ini dengan kepuasan batin bukan karena uang yang didapat, tetapi karena ilmu yang berhasil diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Sampai jumpa di garapan berikutnya, di mana logika dan obeng akan kembali bersatu menyelamatkan teknologi dari kepunahan dini. Ingatlah, setiap kerusakan adalah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan dengan sabar dan teliti.